Selamat datang di podcast Orang Kita. Umat Keuskupan Agung Ende sedang bergembira, bersukacita, tidak sabar lagi untuk menghadiri, menyaksikan pentabisan uskup kita yang baru, Uskup Agung Ende, Monsinyur Paulus Budi Kleden. Tentu rangkaian persiapan demi persiapan telah disiapkan, tidak hanya oleh Keuskupan Agung Ende, tapi juga didukung oleh pemerintah 3 kabupaten, Kabupaten Ende, Kabupaten Nagekeo, dan juga Kabupaten Ngada, dan juga bantuan dari sejumlah umat, bahkan umat Keuskupan Agung Ende di diaspora. Bapak Uskup Agung Ende telah sampai di Ende, akan sampai di Ende pada tanggal 10 Agustus, dan kita akan berbincang-bincang dengan orang yang paling sibuk di Keuskupan, yakni Sekretaris Jenderal Keuskupan Agung Ende, atau jabatan bahasa Latinnya Kanselarius, Romo Yohanes Stefanus Lando, atau biasa disapa Romo Evan Lando, teman saya di Seminari Mataloko. Romo Evan Lando dilahirkan di Ende pada tahun 1979, kemudian menempuh pendidikan TK Santa Agnes, STK Ende 3, SMPK Seminari Santo Yohanes Bergmans, dilanjutkan dengan SMK Seminari Santo Yohanes Bergmans Tuda Bulu Mataloko, lanjut ke Torlela, dan kemudian menempuh studi sebagai frater Imam Projo di Rita Piret di Seminari Santo Petrus, dan juga menempuh studi S1 Filsafat di STFK Ledelaro. Kemudian ia ditabiskan menjadi pastor Imam Keuskupan Agung Ende pada tahun 2007 di bulan Agustus, tepatnya di paroki Maorole. Setelah itu kemudian beliau 2 atau 3 tahun menjadi pastor rekan di paroki Salib Suci Maorole. Di 2010 beliau mendapatkan penugasan khusus dari Uskup Agung Ende Monsinyur Vincentius Sensi Potokota almarhum untuk belajar ilmu hukum di Jakarta. Mulai dari tahun 2010 menempuh pendidikan S1 Fakultas Hukum di Universitas Trisakti, kemudian lanjut dengan S2 bidang ilmu hukum yang sama di Universitas Trisakti. Dalam 2 hukum tersebut, S1 dan S2, beliau tempuh dalam waktu 6 tahun, 4+2. Dan kemudian kembali ke Keuskupan Agung Ende di akhir 2016. Di sana kemudian ia mendapatkan penugasan sebagai tim yang bergerak untuk memberikan bantuan-bantuan hukum di Yayasan Bantuan Hukum Keuskupan Agung Ende. Selanjutnya jabatan baru diberikan kepadanya sebagai delegatus urusan legalitas di Keuskupan Agung Ende. Dan beberapa tahun terakhir ini beliau menjadi Sekretaris Jenderal atau Kanselarius Keuskupan Agung Ende. Kita akan berbincang-bincang dengan Romo Evan Lando mengenai banyak hal, termasuk persiapan pentabisan Uskup Agung Ende Monsinyur Paulus Budi Kleden SPD. Romo Evan, selamat sore. Selamat sore temanku, selamat sore. Ya. Terima kasih sudah memenuhi undangan podcast Orang Kita untuk berbincang-bincang sejenak. Ya, terima kasih juga Pak Ferdin, temanku, selalu dan selama ini memberikan edukasi yang baik bagi seluruh pendengar Orang Kita, dan juga memberi kesempatan bagi gereja untuk bisa tidak saja institusinya, tetapi juga pada kaum awamnya untuk memberi kesaksian dalam seluruh medan perjuangan ini, ya. Entah dengan pemercayaan-pemercayaan yang sedang dijalani dan sedang dilakukan. Terima kasih banyak untuk semuanya itu, Pak Ferdin. Ya. Terima kasih banyak kawan Romo Evan. Romo Evan, sebelum kita masuk ke bagaimana sibuknya, saya tahu Romo teman paling sibuk sejak dari persiapan ini, bahkan sebelumnya, yakni sejak berpulangnya almarhum yang sama-sama kita cintai, Monsinyur Vincentius Sensi Potokota. Saya ingin mengenal atau tadi CV secara singkat sudah saya bacakan. Sudah berapa tahun nih menjadi Sekjen Keuskupan? Bisa diceritakan kepada pemirsa podcast Orang Kita? Baik,
jabatan-jabatan dalam gereja itu adalah jabatan-jabatan eh, yang sebenarnya merupakan pemercayaan langsung dari seorang uskup, ya. Entah sebagai seorang pastor paroki maupun pemercayaan yang diberikan dengan mandat-mandat khusus. Sehingga poinnya, seluruh pemercayaan itu adalah pengabdian dan pelayanan. Dan pemercayaan yang diberikan oleh almarhum Monsinyur Sensi pada saya secara pribadi, secara khusus sebagai kanselarius ataupun sekjen keuskupan ini, saya ingat itu terjadi pada tahun 2022, pada bulan Januari 2022, 16 Januari 2022, ya. Dan pada saat itu eh, bertepatan dengan juga pemercayaan yang diberikan kepada sejumlah imam sebagai yang kemudian dalam term khusus Keuskupan Agung Ende itu disebut sebagai fungsionaris pastoral, baik tertabis maupun terbaptis. Saya kira demikian, Pak Firdi. Terima kasih. Sejak 2022 menjadi Sekjen Keuskupan Agung Ende dan sampai hari ini. Romo Evan, saya tahu betapa perjuangan langkah-langkah yang ditempuh oleh keuskupan, teman dan kawan-kawan dalam sejak meninggalnya Uskup Sensi di bulan November 2023 yang lalu, dan sejak saat itu setelah mengemakamkan dengan sangat layak yang dihadiri oleh ribuan umat, yang kemudian juga misa 40 malam yang juga sangat layak diberikan kepada mendiang uskup kita, Uskup Sensi. Dan kemudian umat terus berdoa untuk menyambut atau mohon Roh Kudus agar Tuhan memberikan pastor yang terbaik untuk kemudian dipilih menjadi uskup. Dan kemudian Vatikan telah memilih Monsinyur Paulus Budi Kleden per 25 Mei yang lalu, dan kemudian akan ditabiskan pada tanggal 22 Agustus ini. Bagaimana suasana Keuskupan Agung Ende dalam 1 tahun terakhir ini, Romo Evan? Baik teman, terkait dengan masa transisi, ya, kita sebutkan itu. Gereja selalu punya panduannya, termasuk juga dalam masa tahta lowong. Dan oleh gereja itu kemudian panduan-panduan itu kemudian diikuti oleh Keuskupan Agung Ende supaya supaya prinsipnya tidak ada yang berubah dalam karya pastoral itu. Memiliki seorang gembala dan tidak memiliki seorang gembala terasa amat berbeda. Dan karena itu, ketika Bapak Uskup Monsinyur Vincentius Sensi tiada, meninggalkan seluruh umat gembalaannya, maka itu tentu menjadi pengalaman yang menyedihkan bagi Keuskupan Agung Ende ini. Kalau teman menanyakan pengalaman personal, ya, tentang semuanya ini, saya mengalami dua peristiwa ini tentunya. Kalau kita di usia kita itu mengalami dua kali peristiwa, ya. Yang pertama pada Monsinyur almarhum Longinus Dakunya, dan ketika itu kita masih mengenyam di bangku pendidikan, dan sekarang kita mengalami uh, secara langsung pada waktu Monsinyur Vincentius Sensi Protokota. Tentunya pada waktu itu kita masih sebagai seorang terdidik, tetapi sekarang tidak pernah menyangka juga bahwa kita bisa terlibat secara langsung di dalam peristiwa iman ini, yang saya sebut sebagai peristiwa iman. Dan
Itu tentunya juga menentukan bagaimana cara berpikir, cara bertindak secara pribadi maupun secara bersama-sama, tentunya diharapkan dari semua imam untuk melihat bersama umat situasi takhta lowong itu. Dan kalau tidak salah, pada tanggal 25 Mei tahun 2024 kemarin itu pasca meninggalnya Monsignor Vincentius Sensi pada tanggal 19 Mei 2024, maka itu terhitung sebagai 27 minggu, ya, kita sudah mendapatkan seorang uskup yang baru. Seluruh umat dan imam pasti bergembira memiliki uskup yang baru. Karena hemat saya ini merupakan penyelenggaraan ilahi, juga buah Roh Kudus, dan juga jawaban atas doa-doa seluruh umat beriman. Saya ingat sekali salah satu rumusan doa yang dipanjatkan oleh umat beriman bersama kaum religius itu adalah jangan membiarkan kami berlama-lama untuk dengan tiadanya seorang gembala. Itu berarti doa seluruh umat itu terjawabi oleh kasih karunia Tuhan sendiri, sehingga Keuskupan Agung Ende ini mendapatkan seorang gembala yang baru dalam diri Monsinyur Paulus Budi Kleden. Karena itu perubahan suasana tentu terasa, perasaan suasana sukacita, suasana kegembiraan, suasana kasih persaudaraan, dan itu tentunya dibuktikan dalam kehadiran, peran serta keterlibatan semua umat beriman dalam pekan-pekan persiapan menuju tabisan ini. Kurang lebih demikian. Ya. Ya, dan kami menyaksikan dari jauh kawan betapa kawan sebagai sekjen keuskupan mengelolanya dengan baik, termasuk saat-saat pemakaman Uskup Sensi, saat-saat Takhta Lowong bersama dengan Romo Administrator, Romo Daslan, bahu-membahu memastikan Keuskupan Agung Ende tetap berjalan meskipun dalam situasi sede vacante. Bagaimana mengelola itu semua, teman-teman masih dalam usia yang relatif muda, berjuang bersama dengan Romo Administrator. Ini keuskupan besar, Keuskupan Agung Ende dengan 3 kevikepan, kawan. Baik, ada satu keyakinan ya dalam diri setiap imam itu bahwa karya penyelenggaraan pastoral di setiap keuskupan itu pertama-tama itu adalah karya Allah sendiri, bukan karya manusia. Kesadaran ini mutlak diperlukan supaya karya Allah itu bisa ditunjukkan dalam kehadiran kita pribadi-pribadi dengan seluruh kapasitas, kapabilitas yang dimiliki. Dalam rangkaian dengan itu, pada masa transisi itu, pada masa Takhta Lowong itu, panduan gereja itu menjadi panduan utama, khususnya kitab hukum kanonik tahun 1983, di mana panduan-panduan itu, prinsip dasarnya itu, kalau saya sebutkan dalam bahasa Latinnya itu, sede vacante nihil innovatur. Di dalam masa Takhta Lowong, tidak ada perubahan yang boleh dilakukan. Perubahan-perubahan itu berarti seluruh karya pastoral yang sudah diamanatkan bersama uskup sebelumnya terus dijalankan. Situasi dan kondisi
di keuskupan itu perlu dijaga. Kasih persaudaraan pun demikian adanya. Karena itu atas nama keuskupan pastinya kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh imam yang dengan caranya tersendiri telah memberi dukungan yang kondusif bagi situasi Keuskupan Agung Ende dalam masa takhta lowong ini. Bahu-membahu, di mana coba memahami dan mengerti dengan kewenangan-kewenangan yang terbatas tentunya ya. Sambil kita juga tetap berkonsultasi pada pihak-pihak yang harus kita konsultasikan. Entah itu kepada pihak nunsiatura, dalam hal ini kedutaan, ataupun kepada uskup-uskup dalam wilayah Regio Ende, uskup yang tertua, Monsinyur Franciscus Kopongku, ataupun juga kepada uskup lainnya. Saya kira itu yang dilakukan dalam situasi takhta lowong, di mana kita menjaga agar seluruh karya pastoral itu tidak boleh diubah dalam satu keputusan yang bersifat tetap. Karena seluruh penyelenggaraan karya pastoral yang diamanatkan sebelumnya itu perlu dijaga, perlu terus dirawat sambil uh, kita menjaga situasi dan kondisi apapun itu. Saya kira demikian. Ada peran serta dari seluruh umat dan juga seluruh imam yang berkarya di keuskupan ini untuk mengambil bagian dalam seluruh karya karya baik di keuskupan ini. Demikian, teman. Ya. Iya, karya Allah. Artinya dalam konteks itulah penyelenggaraan ilahi, dalam konteks bahwa ini bukan soal urusan manusiawi, urusan duniawi semata yang kemudian memampukan Romo Evan Lando sebagai sekjen keuskupan bersama Romo Administrator, Romo Dasla untuk bisa mengelola keuskupan dalam posisi sede vacante maupun posisi masa transisi. Tadi di hari Kamis pagi pukul 9, 8 Agustus ini Romo Evan Lando mendampingi Romo Daslan menyampaikan konferensi pers berkaitan dengan persiapan akhir setidaknya untuk acara pentabisan uskup kita, Monsinyur Paulus Budi Kleden, yang akan dimulai pada rangkaiannya di awal di 21 Agustus dengan Vesper Agung, kemudian 22 Agustus Misa Pentabisan, kemudian tanggal 23 Agustus Misa Pontifikal. Bisa diceritakan secara lengkap apa yang telah dipersiapkan oleh Keuskupan Agung Ende untuk acara besar ini, Romo Evan? Baik, teman, yang pertama ya, pada waktu para imam mulai bertemu dengan umat awam itu di keuskupan, di pendopo keuskupan kita, uh, itu dikemukakan beberapa prinsip dasar yang dari perayaan ini. Yang pertama, prinsip-prinsip itu antara lain, yang pertama adalah perayaan ini merupakan perayaan iman umat, di mana seluruh umat boleh bersyukur atas seluruh jawaban yang diberikan oleh Tuhan kepada umat Keuskupan Agung Ende. Yang kedua, perayaan ini juga merupakan perayaan sinodalitas, di mana melibatkan semua dan berjalan bersama. Ya. Dan yang ketiga, perayaan ini adalah perayaan syukur. Di dalamnya kita boleh menyaksikan martabat episkopalis dari seorang uskup yang menjadi primus inter pares dari kolegium para imam. Keterlibatan umat ini kemudian menggagas adanya sebuah kepanitiaan yang dipercayakan oleh keuskupan dengan melibatkan semua dan berjalan bersama. Melibatkan semua ini dengan memperhatikan pertama urgensinya terkait dengan uskup pentabisnya yang kita
sebut sebagai Duta Vatikan dalam hal ini, dan tentunya ada protokol, ada SOP yang harus dipenuhi oleh seluruh kita ketika seorang duta yang mewakili sebuah negara datang. Karena itu kita menyiapkan kerjasama dengan pemerintah dan juga umat beriman lainnya yang terlibat dengan pemahaman-pemahaman dasar tadi. Memang untuk menyatukan semua ini selalu kita dahulukan persembahan cinta ya kepada Monsinyur Paulus dan Kuskupan, bahwa apapun yang kita lakukan ini, seluruh pengorbanan ini merupakan persembahan cinta bagi Monsinyur Paulus dan seluruh Kuskupan ini. Karena itu dari panitia sudah melakukan setelah untuk menindaklanjuti rapat awal itu, panitia kemudian mulai merancang rapat-rapat berikutnya, rapat-rapat pemantapan yang terjadi di beberapa tempat, dan kemudian itu bisa boleh diteruskan kepada seksi atau ya seksi-seksi yang berkaitan dengan seluruh rangkaian acara pentabisan. Kita bagi dalam 2 klaster sebenarnya, yaitu klaster pertama pada tanggal 10 dan yang kita sebutkan sebagai penjemputan Bapak Uskup, dan klaster kedua itu tanggal 20 sampai dengan tanggal 23 yang kita sebut sebagai rangkaian pentabisan Uskup Agung Ende. Sepanjang masa-masa persiapan ini kita coba menerjemahkan semua masukan, semua input yang diberikan dengan satu harapan agar seluruh perayaan ini boleh menjadi tanda kasih dan belas kasih Allah sendiri. Saya kira itu. Dan memang ada rancangan-rancangan konkretnya dan itu sudah disampaikan oleh pihak pelaksana 2 dengan seksi acaranya seperti yang kita akan dengarkan nanti. Ya, luar biasa persiapannya. Jadi 2 segmen acara, penjemputan dan rangkaian pentabisan. Penjemputan Bapak Uskup kita akan tiba di Ende pada tanggal 10 Agustus besok dan katanya akan disambut langsung di Bandara Hasan Arubusman dan kemudian diarak menuju gereja katedral atau ke Kuskupan Dindona, kawan Romo. Ya. Ini ada sesuatu yang berbeda dari keuskupan lainnya ya. Biasanya katedral itu selalu dekat dengan residensianya, yaitu keuskupannya. Tetapi di Ende, keuskupan kita itu residensianya berbeda jauh ya, berada di tempat yang lain, yaitu di Ndona. Karena itu seluruh proses penjemputan dan penerimaannya itu kita lakukan tidak ke arah tidak ke arah katedralnya, tetapi kepada residensia rumah keuskupan kita ya. Dari penjemputan itu yang boleh saya gambarkan bahwa penerimaan itu akan dilakukan oleh seluruh umat. Ada yang mendapat pempercayaan khusus, misalnya ada yang kita sebut sebagai sapaan adat dari Paroki Wolotopo yang mewakili unsur adat yang ada di sini. Kemudian Bapak Uskup akan menaiki mobilnya di bundaran Simpang 5 Ende itu, dan ada sejumlah umat yang pastinya akan menunggu di sana, dan kita berharap ada sapaan simbolik di sana ya dari Bapak Uskup dan kepada seluruh umatnya yang menjadi kesempatan pertama beliau berkenalan, menyapa seluruh umat secara langsung. Dan dari bundaran Simpang 5 itu Bapak Uskup akan melewati Jalan Gatot Subroto di depan gereja
Santo Frene Demet Mautopaga, dan dia akan disambut oleh drum band yang disiapkan oleh dari MAN ND, dan dari drum band itu akan mengarak Bapak Uskup itu menuju ke Wolowona. Dan di sana ada 5 tokoh agama yang akan menanti Bapak Uskup. Jadi ada nuansa adat, nuansa kebangsaan. Yang di perhentian kedua ini ada toleransi di sana, ada nuansa kebangsaan, nilai-nilai Pancasila kita coba gambarkan juga di sana. Dan setelah penerimaan dari Wolowona, Bapak Uskup akan diarak menuju rumah keuskupan kita bersama dan akan diterima oleh anak-anak drum band dari Suradikara ND. Dan Bapak Uskup akan diterima di depan pintu gerbang rumah keuskupan kita dengan diwakili oleh 3 tokoh adat dari wilayah Kevikepan ND, Kevikepan Bai, dan Kevikepan Bajawa. Lalu Bapak Uskup akan menaiki rumah keuskupan yang kemudian kita sebut sebagai Sauria, ya, dan akan disapa oleh romo administrator kita di sana. Terkait dengan hal ini, setelah peristiwa sapaan ini, Bapak Uskup akan diperlihatkan kamarnya juga, ya, diperkenalkan kamar. Jangan sampai Bapak Uskup tidak tahu kamarnya di mana ini, ya. Seperti itu. Dia akan diperkenalkan kamarnya dan dia beristirahat sejenak, dan selepas istirahat sejenaknya itu Bapak Uskup akan ditemani oleh Dewan Konsultores Keuskupan Agung ND untuk bersama-sama ziarah ke makam para uskup Agung ND yang telah mendahului kita semua. Ada Bapak Uskup Donatus, ada Bapak Uskup Abdon Longinus, dan Bapak Uskup Vincentius. Selepas dari acara ziarah itu, Bapak Uskup akan menaiki tangga kapela keuskupan, kapela Santa Perawan Maria Ratu Para Imam, untuk memulai Vesper sederhana. Dia diterima berpuncak sebagai puncak dari seluruh rangkaian penerimaannya. Nantinya ada 1-2 hal yang akan diatur oleh panitia pastinya terkait dengan ibadat Vesper itu, dan kita satukan semuanya dalam acara resepsi sederhana, makan malam bersama, yang sudah disediakan oleh umat sendiri, ya, disediakan oleh tim pastoral paroki antar tetangga dari paroki Wolotopo, paroki Ndona, dan paroki Roboreke. Serta tidak lupa juga dari tuan rumah, ya, keuskup dari rumah keuskupan kita juga siapkan makanan untuk seluruh umat yang akan mengantar Bapak Uskup ke rumah kita bersama. Tentunya 1-2 hal yang mungkin melalui media ini juga saya titipkan kepada seluruh umat itu agar bisa memperhatikan seluruh rundown ini, supaya karena pastinya ada akses-akses jalan yang ditutup. Karena itu apabila mau mengikuti seluruh rangkaian acara ini, perhatikan baik-baik rundown acaranya sebagaimana yang sudah disampaikan, dan mohon kehati-hatian dalam ekspresi sukacita atas hadirnya seorang gembala yang baru. Demikian. Luar biasa. Jadi sangat rapi sekali kawan Romo Evan, mulai dari turun pesawat sampai perhentian 1, perhentian 2 hingga tiba di rumah keuskupan Sauria, kemudian berpuncak dengan Vesper, dan kemudian makan malam bersama. Bagus sekali, dan kami berharap nanti bisa disiarkan oleh Komsos KE sehingga podcast orang kita juga bisa live relay untuk pemirsa kita.
Kita lanjut ke agenda di pentabisan kawan Romo yang dimulai sejak tanggal 20, yaitu penyambutan tamu-tamu termasuk nunsio, para uskup, para undangan-undangan yang kami dengar akan sangat cukup banyak, termasuk kolega-kolega Monsinyur Paulus, sesama imam SPD dari mana-mana, termasuk pemimpin-pemimpin SPD sejagat. Bisa diceritakan kawan Romo Evan? Baik, untuk tanggal 20 dan tanggal 21, memang agenda utamanya itu adalah penjemputan kolegium para uskup dan eh, pimpinan-pimpinan SPD. Nah, seksi penjemputan, seksi transportasi, seksi humas, seksi penginapan akan menjadi teman terdekat dari seluruh proses ini. Para dan pihak pemerintah dalam hal ini juga pihak bandara akan membantu membackup seluruh proses penjemputan ini. Memang sampai dengan saat hari ini eh, kita sedang terus meregistrasi berapa jumlah uskup di Indonesia yang akan hadir dalam peristiwa berahmat ini yang terjadi di keuskupan kita. Dan pihak sekretariat sedang mengumpulkan semuanya itu. Dan kita bersyukur Bapak Duta Vatikan berkenan hadir di dalam peristiwa ini. Juga Bapak Kardinal kita, Monsinyur Ignatius Kardinal Suharyo, juga berkenan hadir. Bapak Uskup Bandung sebagai Ketua Presidium KWI juga berkenan hadir. Serta sejumlah uskup lainnya atau yang mewakili, bisa Romo Fiction atau Romo Vicap yang ditunjuk secara langsung oleh keuskupannya masing-masing. Kalau kita mengandaikan saja, maka ada 37 keuskupan di seluruh Indonesia ini. Ditambah plusnya satu keuskupan Labuan Bajo yang baru dibentuk dan terpilih uskupnya kemarin. Dan untuk itu, kalau semuanya hadir itu pasti tentunya besar harapan kita agar semuanya hadir dan menjadi kado teristimewa bagi Monsinyur Paulus tersendiri, tapi juga bagi seluruh umat di Keuskupan Agung Ende ini. Dan untuk itu, seksi-seksi yang akan berkaitan dengan ini akan mengatur seluruh kelancaran acara ini, termasuk mulai dari bandara dengan pengalungan dan penghantarannya sampai ke akomodasi, ke penginapan. Yang tidak akan dilupakan itu pasti bagasi dari masing-masing para uskup yang akan diatur oleh seksi humas tersendiri. Untuk itu kami akan melakukan general terakhirnya itu di tanggal 8 Agustus ini berkaitan dengan beberapa seksi yang saya sebutkan di sana yang akan ada secara langsung di Bandara Haji Hasan Arubusman yang menjadi tempat pertama kedatangan para uskup dan atau yang mewakili para uskup itu sendiri. Sementara sekretariat kita juga diperkuat oleh Sekretariat Provinsialat SWD yang ada yang kemudian kita sering sebut dekat dengan Biara Santo Yosef Ende itu. Teman-teman di Sekretariat Provinsialat SWD-ND mengambil bagian untuk memastikan sejumlah pimpinan-pimpinan SWD yang akan hadir di dalam perayaan berahmat ini. Kalau uskup yang sudah bisa dipastikan hadir dalam perayaan ini, uskup itu adalah uskup Jepang, uskup Chile, uskup Papua New Guinea, dan uskup Brisbane. Ya, saya
tidak menyebutkan nama-nama mereka ya untuk itu. Dan sejumlah pimpinan SVD yang dimulai dari rumah SVD di Roma, ya, di Nemi, uh, yang pastinya punya hubungan personal, kedekatan dengan orang yang mereka kasihi di yang kini menjadi Uskup Agung Ende. Itu ada Bruder, ada Pater yang berasal dari Republik Dominikan Kongo, ada dari Togo, juga ada sejumlah kita patut berbangga juga bahwa ada sejumlah putra-putra terbaik kita yang sudah menjadi provinsial SVD di luar negeri. Misalnya provinsial SVD Chile itu juga orang kita di sana, seperti judul podcast ini ya. Ya. Dan ada provinsial Hongaria kalau saya tidak salah juga orang dari kita ya. Dan pastinya tidak lupa pimpinan SVD yang ada di Indonesia ya, dan juga subregionya yang di Timor Leste. Mereka sudah memastikan untuk hadir bersama. Dan untuk akomodasi dan penginapan juga sedang disiapkan, disimulasikan oleh panitia. Mudah-mudahan uh, kenyamanan pertama ini dulu, mulai dari penjemputan dan kepastian-kepastian kedatangan, serta kepastian akomodasi ini bisa membantu seluruh rasa nyaman seluruh peserta, baik para uskup maupun yang mewakili, bersama juga pimpinan-pimpinan SVD, untuk ambil bagian dalam peristiwa berahmat ini. Sehingga mereka semakin semangat mencintai kota kita, kota Ende, dan juga mencintai Keuskupan Agung Ende tercinta ini. Ya. Saya kira itu. Dan sejumlah tamu, para imam lainnya, yang akan berasal dari keuskupan-keuskupan terdekat. Pihak sekretariat sedang meminta kepastian para imam yang akan ikut serta di dalamnya. Sebagai informasi pada tempat ini, saya ingin menyampaikan kepada kawan dan juga kepada seluruh pendengar atau penonton orang kita bahwa imam diosesan Keuskupan Agung Ende itu berjumlah 167, ditambah dengan sejumlah kaum religius, biarawan, para imam biarawan yang berkarya di Keuskupan kita. Ada 7 biara yang berkarya di kita, biara putra ya, yang imam. Kalau kita hitung dalam konteks berapa jumlah biarawati, biarawan yang ada di sini, di Keuskupan kita, itu berjumlah 42 atau 41 biara, kalau saya tidak salah. Ya. Karena itu saya sambung kembali ke di sana, maka kita perlu memastikan sejumlah imam yang akan hadir. Imam-imam yang berasal dari keuskupan, dari luar Keuskupan Agung Ende ini. Ada Keuskupan Larantuka, Keuskupan Maumere, Keuskupan Ruteng, Keuskupan Labuan Bajo yang baru, dan juga Keuskupan Kupang, Agung Kupang, Weatebula, Atambua, dan juga mungkin dari Denpasar. Ya, kita sedang menanti informasi-informasi ini. Kalau seandainya saya bisa pakai ruang ini, seandainya para imam dari keuskupan-keuskupan lain yang menyaksikan perjumpaan kasih dua sahabat ini, ya, boleh 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 menghubungi pihak kantor sekretariat Keuskupan Agung Ende, dan jangan lupa tanda pengenal kita itu adalah jubah itu sendiri ya. Ya. Saya kira itu teman ya, pasti ada sejumlah orang yang akan hadir. Sementara keterlibatan umat beriman kita, panitia sedang mensimulasikan untuk perayaan ini sendiri. Kevikepan Ende akan melibatkan 2.000 umatnya, Kevikepan Bajawa akan 2.000 umat, melibatkan 2.000 umatnya,
Begitupun juga kevikipan baik akan melibatkan 2.000 umatnya. Besar harapan ya agar kita menjadi saksi dari peristiwa iman ini. Karena itu uh, umat beriman yang akan hadir di dalam seluruh perayaan ini, baiklah uh, memperhatikan sejumlah kenyamanan, ya, tata tertib dalam perjalanan terlebih dahulu ketika meninggalkan tempat asal, kehati-hatian di dalam perjalanan, dan juga memperhatikan sejumlah rundown yang sudah disampaikan tadi, supaya seluruh bentuk kehadiran seluruh diri kita itu betul-betul uh, menjadi kesempatan yang sangat istimewa di sana. Demikian temanku, satu dua gambaran terkait dengan keterlibatan umat, para imam, para pimpinan-pimpinan SVD, dan juga para uskup, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri, yang akan mengambil bagian dari dalam peristiwa berahmat ini. Saya kira ini menjadi kado terindah bagi Monsignor Paulus Budi Kleden, dan juga menjadi kado terindah bagi seluruh umat di Kuskupan ini. Hal ini juga akan terjadi untuk misa pontifikalnya, Bapak Uskup. Saya kira demikian. Wah, luar biasa. Saya membayangkan kota Ende akan menjadi kota yang padat sekali dalam 2, 3, 4 hari. Sejak tanggal 20, bahkan mungkin hingga tanggal 24, 25, saat para tamu-tamu tersebut mulai kembali ke tempat mereka masing-masing. Ende menjadi semarak, peristiwa berahmat, Romo Eva tadi sampaikan berulang-ulang. Dan kami yang mendengar dari jauh saja sudah bisa membayangkan, ini luar biasa. Kita kembali dikuatkan soal betapa iman kita sebagai orang Kristiani diperkuat kembali dengan peristiwa yang luar biasa ini. Kami juga podcast Orang Kita Kawan akan hadir juga dalam rangkaian sejak tanggal 21 hingga selesai di tanggal 23 akan ikut ambil bagian bersama Komsos KE menyiarkan, merelay peristiwa berahmat ini kepada seluruh penontonnya yang saat ini sudah menembus 61.000 subscriber. Akan melakukan itu dalam suasana sukacita karena kami benar-benar sebagai umat Keuskupan Agung Ende yang kebetulan sedang mendapatkan penugasan di luar di diaspora. Kawan, misa pontifikal sendiri akan berlangsung pada tanggal 23 Agustus. Itu umat tetap boleh hadir ataukah khusus untuk para uskup dan para klerus? Melalui kesempatan ini, misa pontifikal itu dimengerti sebagai misa perdana seorang uskup, sekaligus juga menjadi pembaharuan ketaatan dari sejumlah dari para imam, dari para imam yang berkarya di Keuskupan Agung Ende ini, baik diosesan maupun religius. Dengan simbolnya itu adalah datang ke hadapan Bapak Uskup di katedralnya, itu mencium cincin yang berisi relikwi dari Bapak Uskup itu sendiri. Nah, kira peristiwa ini merupakan perulangan dari tabisan dari para imam itu. Dan kalau ditanyakan tentang para kehadiran umat, melalui kesempatan ini juga saya mengajak seluruh umat, sekali lagi, mari bersama-sama untuk seluruh umat hadir di dalam kesempatan misa pontifikal ini sebagai peristiwa iman yang kita ikuti, karena di dalamnya kita bisa menyaksikan banyak hal, memperbaharui juga komitmen kuat kita dengan satu kesadaran bahwa kita adalah bejana tanah liat yang dipakai oleh Tuhan, yang kadang-kadang retak, ya. Tetapi baiklah, seluruh peristiwa iman yang kita alami itu, apapun itu, baik sukacita maupun duka cita, kita satukan dalam Ekaristi. Kita saling mendoakan satu sama lain,
melalui peristiwa Ekaristi, kita saling menguatkan, saling meneguhkan, sehingga pada kesempatan yang amat tampan ini, melalui media orang kita ini, saya mengajak seluruh umat untuk tetap hadir di dalam peristiwa berahmat Misa Pontifikal ini. Dan bersama para imam yang ada di tempat ini. Hanya yang bisa saya sampaikan juga pada kesempatan yang sama, hampir atau ada sebagian besar dari para uskup yang sudah harus kembali ke tempat tugasnya masing-masing. Hingga beberapa seksi yang akan terlibat pada kesempatan keberangkatan para uskup ini, itu pada tanggal 23 itu murni akan diurus oleh para awam, ya. Jadi karena para imamnya itu akan berada di dalam gereja katedral, dan para awam itu akan membantu keberangkatan dari para uskup yang akan menuju ke tempat tugasnya masing-masing, ya. Perayaan Ekaristi untuk Misa Pontifikal itu akan dimulai, mohon maaf saya ingin memulainya begini. Perayaan Ekaristi Misa Pentabisan itu akan dimulai 8:30, tetapi melalui media ini saya ingin sampaikan bahwa perarakan misa itu sudah dimulai jam 7:30. Dan karena itu diharapkan agar seluruh umat sudah ada pada uh, sudah ada di dalam gereja dan sudah ada juga di dalam halaman gereja. Karena perarakan itu akan dimulai jam 7:30 pagi. Lalu untuk misa pontifikal akan terjadi di jam 9. Kita mungkin karena kita mempertimbangkan juga peristiwa sebelumnya jam 9, dan peristiwa itu akan dipuncaki dengan ungkapan syukur dengan santapan bersama, lalu dibingkai dengan sejumlah acara, mungkin di sana disiapkan panitia, ada jai bersama ataupun ada gawi bersama di sana sebagai ungkapan sukacita kita. Saya kira itu, temanku. Ya, jadi rangkaian acara dapat kami rekap. Vesper Agung akan dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus di Gereja Santo Yosef Onekore. Kemudian Misa Pentabisan akan dilaksanakan di Gereja Katedral. Perarakan dimulai pukul 7.30 waktu Indonesia Tengah, misa akan dimulai pukul 8.30, dan kemudian misa pontifikal di tanggal 23 Agustus pada pukul 9 pagi. Rekapannya seperti itu. Berharap pemirsa podcast orang kita yang akan hadir menyiapkan segala sesuatunya, akomodasi dan lain-lain disiapkan dengan baik agar tanda kehadirannya adalah membawa berkat bagi sesama di kawasan Kota Ende dan sekitarnya. Kawan, mungkin pertanyaan pamungkas nih. Apa-apa saja yang perlu disampaikan lagi kepada umat, kepada imam, kepada siapapun yang ingin hadir di Kota Ende dari rangkaian demi rangkaian di tanggal 21 hingga 23, supaya melalui momen podcast ini para pemirsa mendapatkan informasi yang valid dari seorang sekjen keuskupan, sehingga benar-benar mereka mempersiapkan dengan baik, sehingga pada hari H tidak akan ada kendala yang berarti. Silakan kawan Romo. Baik, pemirsa orang kita yang terkasih, seluruh umat Keuskupan Agung Ende yang bersuka cita dengan hadirnya seorang gembala baru, Uskup Agung Ende terpilih, Monsinyur Paulus Budi Kleden SWD. Melalui kesempatan berahmat ini, saya ingin menyampaikan yang pertama, seluruh kehadiran umat, kalau boleh memperhatikan faktor keselamatan juga pertama. Dalam arti perjalanan mesti diatur secara baik, baik dari saat meninggalkan rumah sampai dengan di tempat acara. Yang kedua,
uh, umat beriman boleh mengambil bagian di dalam seluruh rangkaian acara berahmat ini dengan memperhatikan seluruh rundown yang sudah disampaikan oleh pihak panitia, pelaksana 2 dan seksi acara. Dan juga melalui media-media streaming yang membagikannya. Yang ketiga, untuk seluruh umat beriman yang akan mengikuti rangkaian upacara berahmat ini, khusus pada tanggal 21 Agustus 2024, pada jam 17.00 akan dimulai Vesper Agung di Gereja Santo Yosef Onekore. Karena itu parkiran yang akan dipakai, akan digunakan oleh seluruh umat, itu adalah parkiran di lapangan Suradikara Ende dan juga di kompleks Santa Ursula Ende. Yang berikut, untuk para imam dan untuk umat beriman yang terkasih, kegiatan di tanggal 22, para imam akan dibantu parkirannya itu di Jalan Irian Jaya Ende, sementara seluruh umat beriman lainnya akan parkir di lapangan Perse Ende. Perarakan misa pentabisan sudah akan dimulai pada jam 7:30 pagi. Karena itu diharapkan seluruh para imam yang hadir sudah boleh berada di Biara Santo Yosef sebagai tempat ganti pakaian para imam sebelum waktu yang ditetapkan itu. Dan juga kepada seluruh umat beriman, memang tertulis di dalam undangan itu jam 8:30 pagi, tetapi dengan informasi ini, para umat beriman diminta kehadirannya itu sudah bisa berada di dalam gereja, baik tamu undangan maupun umat beriman, itu dan di halaman gereja, itu pada sebelum waktu yang ditetapkan, supaya ketika perarakan itu dimulai, para umat beriman itu sudah bisa berada di dalam gereja dan di dalam halaman gereja. Untuk parkirannya itu tadi saya ulangi ada di lapangan Perse untuk seluruh para umat beriman. Untuk tanggal 23 pun demikian. Dengan informasi ini, para umat beriman itu bisa memutuskan dengan baik kendaraan apa yang akan digunakan menuju ke beberapa titik event yang mau dilaksanakan, baik di Gereja Onekore maupun di Gereja Katedral Ende, serta juga pada tanggal 10 nanti yang paling dekat ini menuju ke rumah keuskupan kita. Dan yang terakhir dari seluruh umat beriman, mari kita terus saling mendoakan satu sama lain, baik secara khusus untuk perayaan ini, kita minta perayaan ini boleh menjadi tanda kasih dan belas kasih Allah sendiri. Di dalamnya kita saling mempererat rasa persatuan, kasih persaudaraan di antara kita, dan kita siap bekerja sama dengan gembala kita yang baru, yaitu Monsinyur Paulus Budi Kleden, SWD. Saya kira itu saja teman ya. Terima kasih banyak, luar biasa, sangat lengkap edisi kita kali ini kawan Romo Evan Lando. Demikian podcast Orang Kita bersama Romo Evan Lando
Yohanes Stefanus Lando, PR, Sekretaris Jenderal Keuskupan Agung Ende, berkaitan dengan rencana penjemputan Bapak Uskup Agung Ende pada tanggal 10 Agustus dan rangkaian pentabisan yang akan diawali dengan Vesper Agung pada 21 Agustus, Misa pentabisan pada 22 Agustus, dan Misa Pontifikal pada 23 Agustus. Kita berharap seluruh rangkaian acara berlangsung lancar dalam penyelenggaraan Tuhan, sehingga kita bisa menyaksikan peristiwa berahmat pentabisan Bapak Uskup Agung Ende kita yang baru, Monsinyur Paulus Budi Kleiden SPD, yang kali ini akan mengambil sebuah moto tabisan uskup yang luar biasa indah, peliharalah kasih persaudaraan, Ibrani 13 ayat 1. Kawan Romo, sekali lagi terima kasih banyak. Terima kasih, ya senang. Terima kasih. Terima kasih dan salam manis untuk Fulba Mora tercinta.